akhir zaman ini Tuhan akan mengembalikan hati Bapa kepada anak-anaknya. Dan hati anak kepada bapak-bapaknya. Banyak pada kita sungguh-sungguh yang terutama membutuhkan itu kasih pada Bapa. Terima suka, cinta suka, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasa. Saudara dan saya harus tahu bahwa saudara dan saya adalah murid. Bukan cuma dikasih tapi sangat dikasih oleh Tuhan. Yesus, leading in loyalty, leading dalam kesetiaan. Sebab dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna adalah Yesus. Berikan tepuk tangan buat Yesus, saudara. Silakan duduk, saudara kekasih. Baru saja saya dan istri kembali dari liburan di China selama 9 hari. Nah saudara, selama di China saya belajar beberapa hal. Ya, sekali ini saya pergi benar-benar liburan saudara ya. 30 tahun melayani Tuhan, tidak pernah liburan sama sekali. Dan saya sudah pernah pergi ke Amerika, Australia lebih dari 20 kali saudara. Tapi mengaku belum pernah pergi ke Beijing saudara. Belum pernah. Pertama mungkin bukan jalur pelayanan. Kedua agak minder sedikit karena tidak bisa bahasa Mandarin waktu itu ya. Tapi siapa tahu tahun depan saya sudah bisa khotbah bahasa Mandarin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah sampailah saya ke Forbidden City. Kota terlarang. Saya lihat itu. Ini jalanan ini yang di tengah ini. Ini cuma Huang Ti yang boleh lewat. The Emperor of the Earth. Ya, Kaisar. Uang itu warna kuning, itu warna bumi saudara. Atapnya itu dari keramik warna kuning. Dan tidak boleh ada orang pakai warna kuning. Yang berani warna kuning potong kepalanya. Ya. Dipotong lehernya. Kenapa forbidden? Tidak boleh orang masuk sana. Kamarnya 9.999. And why is that? Sebab dia itu Tianse, anaknya sorga, anaknya Tuhan. Jadi karena sorga itu 10.000, dia harus dibawanya satu tingkat sedikit. Kasihan. Rupanya sorganya orang Cina itu kecil sekali saudaraku. Cuma 10.000 saudara. Di sana saudara namanya forbidden. Orang lain tidak boleh masuk. Dan dia disebut the son of heaven. Saya mau tanya ada berapa? Yaitu di sini putra putri kerajaan sorga. Angkat tangan. Lihat itu. Ya. Karena kamarnya banyak, selirnya juga banyak. Berapa selirnya pernah dengar? 3.000 orang. Beberapa ibu-ibu berkata, kebajut. 3.000, pembantunya 8.000. Tetapi saudaraku yang paling depan itu the pavilion of supreme harmony. Kaisar yang punya segala sesuatu, yang dia inginkan itu harmoni, saudara. Harmoni, keselamatan, ya. Yang depan kan Tiananmen, saudara, ya. Pintu gerbang keselamatan, ini harmoni. Sekali setahun, ya, pada waktu tanggal 15 bulan 1 setelah Imlek. Imlek tanggal 15. Kaisar itu jalan kaki, biasa kaisar ditandu kan. Jalan kaki untuk menyembah bapaknya. Meminta good harvest. Saudara, di sebuah Temple of Heaven. Itu Temple of Heaven itu tingkat 3 gitu yang sekarang jadi simbolnya Beijing. Nah itu, gentengnya warnanya biru. Biru gambarnya langit. Biru gambaran daripada sorga. Dan di situ ada sebuah takhta begitu. Ada 4 pilar dilapis emas. Menggambarkan 4 musim. Dan yang namanya Huang Ti itu yang disembah-sembah itu cuma boleh sampai di sini. Karena ada perbedaan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa kita boleh datang ke takhta kasih karunia. 24/7.
24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, bebas kita dapat akses masuk, ketemu dengan Bapa. Sebab karena Yesus Kristus. Bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi apa yang Yesus perbuat. Tepuk tangan buat Yesus. Bagian belakang daripada kota terlarang itu ada istana khusus. Istana untuk seleksi. Itu namanya tentang kesucian. Apa itu kerjanya? Memilih selir. Jadi dia di sana itu untuk seleksi gundik, saudara. Oh saudaraku, pada waktu sampai di sana saya melihat kesia-siaan kerajaan manusia. Lalu saya pergi juga sempat ke daerah Tibet. Dan di Tibet itu saudara, ya, itu saya lihat sebuah drama yang menggambarkan kehidupan orang Tibet. Nah ini saudara. Ceritanya itu ada nenek itu yang di tengah, yang baju putih itu. Orang Tibet sekali dalam hidupnya harus menghadap, yaitu yang mereka anggap tempat paling suci, itu istananya Dalai Lama. Jalan kaki. 3 langkah, tersungkur mukanya sampai ke tanah. 3 langkah, muka tersungkur sampai ke tanah. Kira-kira kalau saudara dan saya hidungnya udah babras sampai sana habis. Karena jaraknya cukup jauh dan harus jalan kaki. Berbicara tentang agama. Agama itu religion of fear. Tetapi saudara dan saya tidak menerima roh ketakutan. Kita menerima Father's embrace. Kita menerima pelukan Sang Bapa bahkan pada pagi hari ini. Saya mau beritahu bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya dan mengakui kita sebagai anak-anak dan Tuhan Yesus tidak malu mengaku kita sebagai brethren, sebagai saudara. Karena itu saudaraku, yang namanya kasih itu jauh. Apalagi dengan Tuhan, apalagi keintiman. Saya juga sempat pergi ke Great Wall. Di situ ada seorang putri raja yang cantik, yang dijaga oleh seorang jenderal. Tapi jenderalnya jatuh cinta sama putrinya. Lo enggak kenal sama jenderal itu? Itu Kung Cho, itu putri raja. Ini ceritanya kayak film The Bodyguard. Saya lihat itu, saudara merasa aneh karena apa? Keintiman itu dirindukan oleh semua orang. Belakangan ini begitu banyak orang datang pada saya. Bagaimana sih Pak bisa intim dengan Tuhan, intim dengan sesama, dengan istri terutama. Banyak istri datang pada saya, Pak Arifin, suami saya tidak romantis. Banyak pernikahan hancur pada usia 25 tahun, 30 tahun. Siapa di sini pernikahannya lebih dari 25 tahun, angkat tangan. Jangan merasa aman. Betul. Tapi saudaraku, kita tidak mengikuti suatu religion of fear. Karena itu hari ini saya sampaikan kepada saudara tentang satu topik yang saya akan sering ulang-ulang. Dan saya percaya ini salah satu message paling penting yang saya sampaikan tahun ini. The disciple whom Jesus loved. Murid yang dikasihi oleh Yesus. Saudara dan saya harus tahu bahwa saudara dan saya adalah murid. Bukan cuma dikasih tapi sangat dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 13. Ayat 21 sampai dengan 25. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. One of you will betray me. Murid-murid yang memandang seorang pada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu siapa? Murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Saya lihat di sini penterjemah Alkitab ini pasti pendeta kan, doktor teologi. Dia punya masalah soal keintiman. Karena bahasa aslinya
Ya, bahasa Inggris. Leaning on Jesus bosom. Leaning on Jesus bosom. Bersandar, sendepel di dadanya Yesus. Dia robah sedikit, dekat. Tidak disebut bersandar. Pikirannya tidak bisa mengerti. Kenapa orang bisa sedekat itu dengan Tuhan? Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus, coba diterjemah bahasa aslinya, leaning back on Jesus' breast. Ketika Petrus mengajak bicara, diangkat kepala, dia kembali kepalanya di dada Yesus. Dan bertanya, Lord, who is it? Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus menjawab, dialah itu yang kepada aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dan sudah dia memberikan kepada Yudas Iskariot. Saudara yang kasih Tuhan, hubungan dengan Bapa jasmani Anda dan saya akan mempengaruhi seluruh outlook kita kepada Tuhan. Ada bapak yang baik, tapi cuma baik. Tapi belum bisa menampilkan bapak sorgawi. Ada bapak yang selalu menuntut performance. Ada bapak yang selalu kritik. Dan ada bapak yang menganiaya. Ada bapak yang otoriter. Anak tidak boleh jawab, jawab itu kurang ajar. Tidak ada dialog. Tetapi bagaimana tentang bapak, saudara, dan saya? Dia adalah bapak yang penuh kasih. Bapak yang penuh pengertian. Semua manusia punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kasih yang dinyatakan. Kita sebagai orang timur itu asing dengan kasih yang dinyatakan. Saya sering cerita pada saudara perbedaan antara orang tua saya dengan orang tua istri saya. Orang tua istri saya dari China. Jadi belum pernah loh saya lihat mereka gandengan tangan, belum pernah. Tapi anaknya 4. Belum pernah saya lihat papi berkata I love you Wo Aini, mencium istrinya, belum pernah. Saudara, anak meniru orang tua. Saya tidak katakan itu buruk, tapi tidak memenuhi kebutuhan dasar manusia. Manusia juga punya kebutuhan, saudaraku, untuk merasa aman dan dihiburkan. Tidak apa-apa nak, gagal tidak apa-apa. Anak perlu yaitu dihiburkan. Setiap anak perlukan pujian. Dipuji. Ini loh anaknya aku. Bapa di sorga menyatakan express his love secara openly. Dan kita belajar dari Bapa di sorga. Inilah putraku yang kukasih yang kepadanya aku berkenan. Di Mount of Transfiguration, di bukit di mana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan. Bapa berbicara lagi, inilah putraku yang kukasih yang kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Sebab dia adalah putra mahkota yang diutus oleh rajanya. Dan setiap anak perlu mendengarkan apa yang diinginkan bapaknya kepada dia. Nah, Bapak ingin kamu itu jadi hamba Tuhan.